Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ketika beliau sudah menemukan makam di sini, beliau itu manggil santrinya dari Padepokan, disuruh ke sini semua. Ketika sudah diberesin semua Bukit Kayangan ini, Mbah Sarimbi sama santri-santrinya pulang lagi ke Jawa Timur. Oh gitu. Itu asal muasal cerita penemuan beliau. Ketika Mbah Sarimbi sudah pergi, ini dibikin cuma pagar untuk penanda. Akhirnya cerita dari warga yang di sini itu ada seorang pengusaha yang sedang kolek. Hanya bertapalah di sini, hanya bertapan di sini, nyepi di sini. Beliau pulang, mungkin usianya itu berkarir kembali. Mungkin beliau punya hajat atau punya apa, akhirnya dapat baik ini semua. Oh ya. Nah itu dari Kamal Api. Akhirnya diteruskan sama cucunya. Namanya Singkang. Yang apa nama-namanya tertulis itu ya? Itulah yang bangun ya? Yang bangun ini. Makanya kan kita masih bertanya kenapa yang dari Jogja itu enggak dari dulu kan, nonton Jogja Solo kan, kalau dia itu yang Mangkurat yang kelima. Ya harusnya kan diakui kan gitu. Kenapa enggak kan? Ya itu yang jadi pertanyaan. Kenapa makamnya madhabnya arah kidul? Kita filsafat kan dia itu menentang yang di sana kan nonton itu, karena untuk menegakkan keadilan nonton itu. Yang dicari beliau ya itu tadi keadilan. Iya, orang sini ini Mangkurat mana? Iya, Mangkurat ya, lima ya. Makanya kan kalau sejarah nasional ya seperti itu. Kita kan harus pakai sejarah nasional biar orang yang diare itu nggak bingung. Kalau kita pakai sejarah secara tirakatan spiritual ya, beda malah penemuannya kan. Beda. Tapi ini ya menarik mas. Ya bisa dicari perbandingannya nanti. Oke, betul. Yes, siap. Saling pati mas. Iya. Iya, pertama. Ya menurut folklore cerita ya Gusto Bronegoro begitu. Cuman hari ini kita bongkar mas. Pertama kan kita kritis. Pertama tempatnya beda-beda pak. Bupati pertama yang kidul, bupati pertama yang lor. Banyak bupatinya mas. Bupati Ada beberapa. yang di timur ada. Apalagi di daerah Selang Kuning. Nama-nama jelas di makam itu. Dari ini kan nanti itu adalah Senopati Inglaga. Ketika tiket pecinan di masa lampau dulu, ketika antara yang Pakubono yang kedua sama yang di Solo itu bentrok merebutkan, akhirnya Mbah Pakubono itu membeat Belanda waktu itu. Tapi yang namanya Raden Mas Garendra ini melihat rakyatnya tertindas, akhirnya ini yang namanya yang Sambrenowo Amit. Nah ini Raden yang Sambrenowo nasional, Raden Mas Said yang Sambrenowo lagi. Sambrenowo. Ini sing anu Mas Garindinya. Mas Garindi sing iki panjang sepanjang. Oh. Di sini ki Mas Garindi, ini Sunan Sambrenowo, Panjang dan Cina. ini sepanjang. Oh. Siapa itu? Oh, kan. Oke. Ada yang mengatakan kalau pembangunan sendiri itu ketika penemuannya beliau. Oh. 83. Oh, gitu. Itu dari yang punya pabrik kapal api. Oke, orang tua. Nah, beliau yang membangun. Ini sejarah tirakatan, ini jurusan tirakatan itu berikut. Jangan mana, Bu?
Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Kemarin kan kita pernah ke Semarang, ke makamnya Sunan Kuning. Ya, ke Semarang itu kita ke sana ingin tahu lokasi yang katanya makamnya Sunan Kuning. Mungkin Pak Joko bisa menerangkan tentang Sunan Kuning yang ada di Semarang itu Pak Joko. Jadi sepengetahuan saya keberadaan adanya lokasi makam Sunan Kuning di Semarang itu informasi yang saya peroleh. Rata-rata orang menganggap wilayah itu kan sebagai kompleks SK gitu ya. Lokalisasi. Lokalisasi. Dan ternyata di situ ada makam Sunan Kuning. Itu di bukit yang disebut Bukit Argorjo. Argorjo. Nah, menurut informasi yang saya peroleh itu di situ saya awali dari keberadaan adanya kompleks lokalisasi itu sebelum 1963 itu ada resosialisasi PSK yang ditempatkan di situ. Nah, kebetulan sebelumnya itu ada seorang yang sudah tinggal di situ, yaitu Pak Sarbini. Sarbini Yang tinggal di situ asalnya dari Kudus. Ceritanya itu Pak Sarbini itu kehilangan kerbonya, salah satu kerbonya. hewan ternak Pak ya. Ya. Nah, Pak Sarbini itu juga mempunyai kepandaian apa itu istilahnya kalau Spiritual. punya kemampuan spiritual. Ya, dia sering dimintai pengobatan dan sebagainya itu. Tapi dia ketika kerbunya hilang, tapi dia tidak bisa mencari. Tapi entah kenapa kemudian dia mendapat mimpi kerbunya itu ada di Bukit Kayangan. Ada situs, jadi di situs Argorjo itu ada lagi situs Kayangan. Oh, di atasnya bukit itu ada lagi gitu Pak ya. Ya di satu lokasi Di itu. lokasi itu namanya beda. Ada situs Kayangan di Bukit Kayangan. Argorjo itu. Nah, ketika dia sampai di situ dia menemukan ada beberapa makam yang tak terawat gitu, tidak diketahui namanya siapa awalnya. Kemudian dia di situ karena dia itu seorang supranatural ya, dia dapat petunjuk dalam mimpinya itu yang dimakamkan di situ itu ada Sunan Kuning, Sunan Kuning, Sunan Kalijogo dan Sunan Ambarawa. Tapi Sunan Ambarawa ini disebut bernama Syekh Maulana Maghribi Kendil Besi. Terus ada lagi 3 makam, Kiai Sekabat, Kiai Jimat dan Kiai Mojopahit. Yang katanya ini pengikutnya Sunan Kuning. Nah, kemudian setelah beberapa tahun makam itu banyak disiarai orang gitu. Karena ya Pak Mbak Saripin itu dikatakan orang paranormal sebenarnya kelebihan gitu. Nah, ada seorang juragan Cina dari Klaten, si Siang Kang namanya, tidak salah gitu. Dia kehilangan mas berliannya, tapi ketika dia itu katakan menepi di situ akhirnya mendapat petunjuk. Entah kenapa kemudian barang mas berliannya itu akhirnya bisa ditemukan.
maka si Singkang tadi nadar apa itu kaul atau semacam itu. Kaul ya. Nah, kemudian membangun makam itu dengan gaya Cina gitu. Nah, kemudian kan lokasi itu kan tambah ramai ziarah. Nah ini seiring dengan ramainya adanya tempat pelaturan tadi. Nah ini menumpuk. Ya, Yang awalnya itu daerah pelaturan itu disebut di Kampung Sri Kuncoro, awalnya disingkat SK gitu. Nah ini menumpuk dengan nama Sunan Kuning yang disingkat SK. Ada penumpukan itu. Sri Kuncoro sama SK sama Sunan Kuning disingkat SK. Kekampurannya di situ. Tapi orang kemudian lama-lama menganggap SK itu sebagai Sunan Kuning. Ya. Bukan Sri Kuncoronya. Akhirnya kan itu. Nah itu sebelum 63. Terus sampai kemudian beberapa tahun yang terakhir ini kan kemudian dibubarkan lagi dengan lokasi itu. Sekarang sudah bersih. Nah terkait tentang Sunan Kuning, ini ada juga informasi yang bertumpukan di situ, yang saya amati di situ. Jadi ada wacana Sunan Kuning yang penyebar Islam, satu ya. Kemudian Sunan Kuning yang dengan nama Mas Garendi ini yang terkenal dalam pemberontakan Cina, dia sebagai pemimpinnya. Gitu. Nah, ini saya pisahkan dulu, karena saya amati di situ ada makam Sunan Kalijogo. Ini yang jarang orang dikupas. Orang tahunya keberadaan makam Sunan Kalijogo yang populer kan di Kadilangu di Demak. Tapi kok di sini di Semarang itu ada makam Sunan Kalijogo. Nah, ini yang jarang dikupas. Siapa sesungguhnya Sunan Kalijogo yang di Semarang itu? Ya. Kalau saya baca dari naskah Kelenteng Sampukong yang dulu di tahun 1927 itu ditemukan oleh Mr. Portman, seorang tentara Belanda yang mengoperasi keberadaan Kelenteng Sampukong. Dia menemukan naskah itu ya, naskah Kelenteng Sampukong itu. Tapi ini tidak dipublish naskah itu. Beredar, Pak. Nah, kemudian naskah itu pada akhirnya di masa Orba itu ditulis ulang oleh Profesor Dr. Mulyono. Nah di situ diungkapkan, tapi sayang di masa Orba itu bukunya Profesor Dr. Mulyono ini dibredel oleh pemerintah. Karena mengungkapkan beberapa wali Songo itu dengan nama-nama Cina. Gitu. Nah, salah satunya itu ada nama Gan Sicang. Ini putranya Gan Engcu, yaitu dengan nama Jawanya Haryotejo Adipati Tuban. Gan Engcu itu. Ini Gan Engcu ini anak buahnya Cenghu yang ditempatkan sebagai kapitan di Tuban. Nah ini punya putra Gan Sicang. Ya. Nah Gan Sicang ini kalau menurut naskah Kelenteng Sampukong itu dia menjadi kapitan Semarang. Nah dia mengoperasi di Semarang ini, kapitan Gan Sicang ini mengelola pelabuhan di Semarang itu, di lokasinya di dekat yang sekarang ada Gedung Batu itu, yang di situ ada makam Bang Jinhong, nahkodanya Cengho. Nah, di sini Gan Sicang itu mengelola tentang membuat garangan kapal. Gitu. Nah, kemudian suatu saat ketika Jinbun, ini Raden Patah, Sultan Demak, membangun masjid Demak. Nah, Gan Sicang ini memohon kepada Jinbun untuk membantu membangun Masjid Demak. Nah, Gan Sicang berbagian tugas membuat salah satu tiang
Masjid Demak yang kemudian dikenal ini Soko Tatal. Oh, Soko Tatal itu Pak. Itu yang membuat Gan Sicang. Nah, pembuatan Soko Tatal ini berdasarkan konstruksi tiang kapal layar Cina yang dibuat terdiri dari sambungan papan-papan. Bukan tatal. Kalau tatal itu kan cili-cili Pak. Pecahan kayu-kayu. Ini tidak. Jadi papan yang disambung-sambung menjadi tiang kapal karena dengan konstruksi sambungan-sambungan ini lebih kuat kalau ada terpaan badai. Nah, ini yang kemudian dikenal dalam tutur itu sebagai Soko Tatal di Gan Sicang. Oh, itu Pak ya. Itu karyanya Gan Sicang dengan beberapa anak buahnya yang tukang-tukang kapal di galangan kapal di Semarang itu. Nah, Gan Sicang inilah yang oleh Profesor Samudwono ini diidentifikasi sebagai Sunan Kalijogo. Karena Sunan Gan Sicang tadi kan putranya Gan Engcu Adipati Tuban Haryo Tejo. Nah, kalau menurut di cross check dengan Babat Tuban memang Haryo Tejo itu punya putra bernama Joko Seco. Yang kemudian ketemu dengan Sunan Bonang kemudian diangkat menjadi Sunan Kalijogo. Joko Seco. Kalau Cinanya Sicang. Persamanya itu. Ini juga ditulis oleh Weryo Panitro dalam Babad Tanah Jawa. Nah, gitu. Jadi kalau kita persamakan itu ya, Gan Sicang atau Joko Seco sebagai Kalijogo, berarti yang dimaksud Kalijogo ini ya mungkin Sunan Kalijogo yang dimakamkan di Bukit Argorejo tadi. Iya. Nah, tokoh inilah yang dimaksud Sunan Kuning karena Cina kan? Cina. Sunan Kuning sebagai penyebar Islam menurut tutur setempat, gitu loh. Sunan Kuning ini berbeda dengan Sunan Kuning yang Mas Garendi. Beda lagi. Kalau ini Sunan Kalijogo Gan Sicang ini awal kan eranya kan di masa Demak Islam ya. Di 1500 tahun 1500. Ya kan? Sedangkan Sunan Kuning Mas Garendi ini dalam pemberontakan Cina dia yang memimpin, ditunjuk sebagai Raja Mataram ing Pati. Jadi sekitar 1740 jauh Pak ya. Ya. Oleh komunitas Cina di pesisir utara mengangkat Raden Mas Garendi sebagai Sunan Amangkurat kelima dan dinobatkan di Pati. Kenapa Cina-Cina ini kok mengangkat Mas Garendi sebagai Sunan Amangkurat kelima yang kemudian dikenal sebagai Sunan Kuning? Ini karena untuk menandingi Sunan Pakubono II yang sebagai Raja Mataram di Kartosuro waktu itu yang didukung Belanda untuk menumpas pemberontak Cina. Untuk itulah maka Cina-Cina ini menandingi dengan mengangkat Mas Garendi itu sebagai Raja Amangkurat kelima di Pati. Patinya di mana Pak? Nah, kalau kita amati di Pati ini kan ada desa Mataraman. Ya, kemungkinannya lokasi penubatannya itu di desa Mataraman Pati itu. Nah, tentang Sunan Kuning Mas Garendi inilah yang menjadi pro kontra karena kalau menurut data Belanda dan juga menurut beberapa Cina yang ditulis oleh pihak keraton, Sunan Kuning ini tertangkap di Surabaya pada masa pemberontakannya, yang sebelumnya itu berhasil
menguasai keraton Kartosuro selama hampir 1 tahun. Tapi kemudian Pakubuwono II ini minta bantuan VOC sehingga akhirnya Sunan Kuning kalah, tertangkap di Surabaya. Kemudian dibawa ke Semarang. Dari Semarang kemudian dibawa ke Batavia. Dari Batavia kemudian dibuang ke Ceylon. Nah itu. Nah, tapi kenapa kok di Semarang ada makam Sunan Kuning? Sunan Kuning? Kontroversinya kan di situ. Kan jadi pertanyaan Pak, kira-kira yang dibuang terus siapa gitu Pak? Jadi kata di sini memang ada makam Sunan Kuning. Ya itu yang membuat rancu itu kan gitu. Kalau saya baca dari naskah yang resmi ya, Sunan Kuning Mas Garin ini cucunya Amangkurat ketiga. Jadi Amangkurat ketiga punya putra Pangeran Teposono, Teposono punya putra Mas Garin gitu. Kalau versi dari keraton begitu. Itu yang dibuang ke Sri Lanka. Sri Lanka itu Pak. Ya Pak. Permasalahannya itu. Nah, apakah yang Sunan Kuning di Semarang ini Mas Garendi? Menjadi tanda atau tanya. Sunan Kuning yang lain? Atau mungkin kan kalau apa wajah-wajah Sanes kan mungkin hampir-hampir sama Pak mungkin Pak. Atau gimana Pak ya? Nah gini, kalau untuk mengidentifikasi tentang Sunan Kuning, ada informasi lain, kemungkinan ya, Amangkurat III itu punya selir, yaitu Putri Onje, Roro Onje. Ina Pak ya. Putri Onje ini, kalau saya telusuri itu asalnya dari yang sekarang ada desa Onje itu di daerah Probolinggo. Nah, menurut cerita dari desa Onje di Probolinggo, di sana itu ada seorang penyebar Islam bernama Sayyid Kuning. Ini asalnya dari Kuningan, Jawa Barat. Di Kuningan ini ditempati oleh beberapa keturunan atau kerabatnya Putri Ontin, istrinya Sunan Gunung Jati, yang kemudian ditempatkan di Kuningan. Nah ini ada kerabat dari Kuningan ini yang bernama Sayyid Kuning ini menyebarkan Islam di desa Unji. Nah, di desa Unji, di Unji waktu itu adalah Kadipaten Unji. Saya lupa nama adipatinya. Nah, Sayyid Kuning ini kawin dengan putrinya Adipati Unji. Menurunkan Putri Unji tadi. Nah, ketika Adipati Unji ini berontak terhadap Mataram, waktu itu Amangkurat kedua, Putri Unji dibawa ke Mataram sebagai putri boyongan. Nah, kemungkinan Putri Unji ini disukai oleh putra Amangkurat II atau Amangkurat ketiga gitu. Yang kemungkinan memperanakkan Mas Garendi. Jadi ini agak versinya agak berbeda dengan yang versi resmi Mataram yang merupakan putra dari Pangeran Teposono. Lain lagi deh Pak. Bisa jadi ini kalau menurut analisa saya tadi berarti Mas Garendi ini adiknya Pangeran Teposono, tapi kemudian dianggap atau diaku sebagai putranya Pangeran Teposono. Barangkali bisa begitu. Makanya kemudian Mas Garendi ini diangkat sebagai Amangkurat menggantikan ayah atau kakeknya. Nah, kurang lebih itu begitu. Kalau untuk mengidentifikasi, karena penamaan Kuning itu pengertiannya itu dikaitkan dengan kecinaannya. Nah,
kurang lebih itu begitu. Iya. Nah, jadi Jawa Cina Pak ya. Nah, iya, apa itu keturunan gitu loh, bukannya terus Cina murni. Cina murni enggak, rata-rata di sini sudah keturunan. Sudah keturunan semua. Makanya itu kan kok istilahnya kan Sunan Kuning Sunan Kuning atau Amangkurat Kuning. Berbeda dengan ayahnya Pakubono II kan sebagai Amangkurat IV disebut Amangkurat Jawi. Nah, perbedaannya itu. Kenapa kok sudah jelas Amangkurat putranya PB1 Pakubono I Nama-nama jelas. jelas orang Jawa, tapi kenapa harus ditekankan dengan nama Jawi padahal jelas orang Jawa? Orang Jawi. Iya. Berarti kan ini untuk membedakan atau menandingi adanya Amangkurat yang tidak Jawi, yaitu Amangkurat Kuning atau Amangkurat Cina. Cina. Kemungkinannya Iya, kemungkinan itu Pak. Dan kenapa kok Pakubono I ketika digantikan kok tidak disebut Pakubono II, kok Amangkurat IV? Iya. Harusnya kan Pakubono II. Dua. Kemudian barulah Amangkurat IV ini punya putra Pakubono II. Nah, anehnya kan di situ. Seling surupnya kan di situ. Kalau tidak tahu kan nama Amangkurat V nanti anaknya Amangkurat IV. Tapi kalau menurut versinya Raden Ngabeyi Cokro Hadiwikromo dalam buku Pakem Sejarah Pati, yang dimaksud putri Cina tadi itu Roro Hoyi. Kan lagi. Awalnya itu selirnya Amangkurat I, tapi disukai oleh putranya Amangkurat II, sehingga akhirnya hamil. Gitu. Kalau menurut Hari Mbah Cokro, si selir ini tadi kemudian dijadikan putri Triman, diberikan pada Bupati Pati yang bernama Raden Aryo Megatsari ke-1. Menurunkan Pangeran Kuning dengan nama Raden Sugandi. Ini dari versi Mbah Cokro begitu. Nah, Pangeran Kuning ini hidupnya memang semasa sejaman dengan Sunan Kuning, numpuk kan. Jadi ketika itu di Pati ya, ketika Sunan Kuning itu dinobatkan sebagai Amangkurat V di Pati, itu yang menjadi patih itu Mangun Uneng, yang tadinya Adipati Pati. Kemudian Adipati Pati diganti di posisinya sebagai Adipati Pati itu dipegang oleh Pangeran Kuning atau Megatsari kedua. Itu di tahun-tahun ya sekitar 1740-an gitu. Oh, nubuhnya gitu Pak ya? Iya. Ceritanya nubuhnya itu. Nah, dalam Babad Pacina itu memang ditulis bahwa ketika Sunan Kuning itu memberontak dan bisa menguasai Kartosuro, Pangeran Megatsari kedua ini juga ikut terlibat membantu mendukung Sunan Kuning. Gerendi. Iya. Iya. Hanya menurut catatan Mbah Cokro tadi, Pangeran Kuning atau Megatsari kedua ini dituliskan kondur saking Betawi lajeng sedo. Berarti Pangeran Kuning ini kok sampai di Betawi, itu berarti ikut ditangkap Belanda, dibawa ke Betawi, kemudian dipulangkan. Ketika pulang ke Pati itu ceritakan kemudian meninggal. Meninggalnya karena apa? Tidak ada keterangan. Bisa saja di sini kemudian dieksekusi. Ada makamnya itu Pak ya? Ya, kemudian dimakamkan di Desa Muktisari. Itu. Nah, ini beda. Megatsari kedua atau Pangeran Kuning yang di Muktisari dengan Megatsari II yang makamnya di Surabaya. Ini putranya Megatsari yang keempat, yang dibuang Belanda ke Surabaya. Bedanya itu. Terus bagaimana Pak bisa di SK itu ada makamnya atau keberadaannya Sunan Kuning itu Pak? Ceritanya gimana itu?
Nah itu gini kalau menurut Juru Kunti almarhum Pak Sutomo, jadi sebelum Juru Kunti yang sekarang yang muda ya, itu katanya Sunan Kuning itu ketika terjadi peperangan di Kartosuro, itu Sunan Kuning itu bisa lolos dari peperangan di Randulawang, kemudian menyeberangi sebuah sungai, kalau tidak salah itu Sungai Tuntang apa itu, kemudian nyebrang Kali Simongan, kemudian sampai di daerah Simongan itu, yang di Bukit Argorjo itu. Nah di situ kemudian Sunan Kuning menyamar menjadi tabib. Jadi lokasi Simongan dulunya dan juga terkait dengan keberadaan Gedong Batu yang dekat dengan Sungai Banjir Kanal, daerah itu dulu sebenarnya adalah pelabuhan kuno gitu. Jadi sebelum adanya pelabuhan di Tanjung Mas yang dibikin oleh Belanda di masa Mangkurat II. Jadi awalnya itu pelabuhan kunonya ya di daerah Banjir Kanal, Gedong Batu, ya wilayah Simongan sampai Mangkang. Makanya di Gedong Batu itu ada makam Bang Jinggong, nakodanya Cengho di situ. Nah tentunya kalau daerah pelabuhan atau daerah apapun semacam terminal itu pasti ya ada tempat pelaturan. Jadi tentunya bukannya tempat pelaturan itu baru ada sejak tahun 60-an gitu. Saya pikir tidak gitu. Ya, Sejak dulu itu ada. Nah, lokasi tempat pelacuran itu ya tampaknya sangat ideal untuk tempat persembunyian Sunan Kuning gitu. Keinginannya di situ. Oke Pak. Cukup Pak. Ya Pak, oke Pak. Itu dulu Pak. Oh gitu ya. Ya Pak. Ya makasih. Ya bisa dilanjut lagi.